Wah wah wah. Pernyataan jujur Lionel Messi usai timnas Indonesia umumkan skuad lawan Cina dan Jepang. Messi sampai dibuat takjub dan sebut timnas Garuda kelas Eropa. Benarkah demikian? Bisa tambah gemparkan publik. Presiden AS Donald Trump terkejut tiket Indonesia versus Cina habis dalam 5,5 jam, langsung inisiatif ajukan proposal resmi agar Indonesia jadi co-host Piala Dunia 2026. Sampai ngomong begini, benarkah kabar tersebut? Simak fakta mengejutkannya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. Erick Thohir mendadak ambil langkah hebat ini usai pengumuman skuad resmi Timnas Indonesia kemarin. Kira-kira apa ya? Yes, kabar gembira, hahaha. AFC resmi hukum Malaysia lewat klub ini usai suporternya berbuat rusuh dan anarki kayak gini. Karma karena fansnya sering hina timnas Indonesia kah? Alex Pastor putuskan coret Asnawi Mangkualam dan panggil Elkan Bagot untuk menggantikannya demi raih 3 poin lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia. Jadi harapanku usai drama pemanggilan Elkan viral. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Bisa membuat publik terhasut. Pernyataan jujur Lionel Messi usai timnas Indonesia umumkan skuad lawan Cina dan Jepang. Messi sampai dibuat takjub dan sebut timnas Garuda kelas Eropa. Benarkah kabar tersebut? Simak ulasannya di sini. Dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa superstar dunia Lionel Messi memberikan pernyataan mengejutkan soal perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Menyusul pengumuman daftar pemain timnas Indonesia untuk 2 laga penting kontra Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara dengan media olahraga Latin TNT Sports, Messi secara khusus menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu tim Asia yang menunjukkan progres luar biasa, terutama karena kini diperkuat oleh sejumlah pemain yang bermain di liga-liga Eropa bergengsi. Saya melihat daftar skuad timnas Indonesia yang akan bermain melawan Cina dan Jepang. Jujur saja, saya sangat terkesan. Mereka bukan lagi tim yang hanya bermain untuk bertahan. Komposisinya sangat modern dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa dan punya teknik luar biasa, ujar Messi. Messi menyebut salah satu pemain yang membuatnya penasaran adalah Jay Itzes, bek tengah tangguh milik Venezia. Saya sempat menonton Venezia bermain. Jay Itzes adalah pemain yang tenang, punya visi bermain yang kuat, dan sangat solid di belakang. Dia bisa jadi pilar utama di tim manapun. Fakta bahwa dia bermain untuk Indonesia adalah kabar baik untuk sepak bola Asia, puji Messi. Tak hanya Itzes, Messi juga menyoroti nama-nama lain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Calvin Verdonk yang memperkuat skuad Garuda. Ada banyak pemain muda dari Indonesia yang berkembang di Belanda. Itu bukan kebetulan. Mereka punya karakter Eropa dalam cara bermainnya. Secara fisik mereka kuat. Secara taktik mereka sangat disiplin. Saya rasa pelatih-pelatih mereka dari Belanda membawa dampak besar dalam hal itu, tambahnya. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia kini dilatih oleh duo asal Belanda, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan Alex Pastoor sebagai pelatih teknis. Kehadiran dua sosok berpengalaman dari Eropa itu dinilai memberikan dimensi baru dalam permainan skuad Garuda. Messi juga menilai keputusan PSSI untuk memberi kepercayaan pada pemain-pemain diaspora dan naturalisasi merupakan langkah cerdas. Kita tidak bisa lagi bicara soal sepak bola Asia hanya berdasarkan wilayah. Lihat saja Jepang, Korea, dan sekarang Indonesia. Mereka membangun tim dengan standar global. Jika Indonesia bisa menjaga konsistensi ini, saya yakin mereka akan tampil di Piala Dunia dalam waktu dekat, ujar Messi. Pernyataan Messi langsung viral di media sosial dan disambut antusias oleh para pendukung timnas.
Banyak yang menyebutnya sebagai momen bersejarah, pengakuan langsung dari legenda hidup sepak bola dunia. Menanggapi pujian tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai komentar Messi, namun tetap ingin menjaga fokus. Kami terima kasih atas pengakuan itu. Tapi ini bukan akhir. Kami masih harus membuktikan di lapangan, terutama saat menghadapi Cina dan Jepang, ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Indonesia akan menghadapi Cina pada 6 Juni di Jakarta, lalu bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Dua laga krusial yang akan menentukan nasib mereka di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di pertengahan video. Malah bisa tambah gemparkan publik. Presiden AS Donald Trump terkejut tiket Indonesia versus Cina habis dalam 5,5 jam, langsung inisiatif ajukan proposal resmi agar Indonesia jadi co-host Piala Dunia 2026. Sampai ngomong begini, benarkah kabar tersebut? Simak fakta mengejutkannya di sini. Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump menyampaikan kekaguman dan keterkejutannya atas antusiasme luar biasa para pendukung sepak bola Indonesia setelah tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Cina habis terjual dalam waktu hanya 5 jam. Laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada bulan Juni mendatang itu menjadi sorotan dunia karena seluruh 75,000 tiket resmi langsung ludes hanya dalam hitungan jam sejak penjualan dibuka. Merespons fenomena tersebut, Presiden Trump langsung mengambil langkah diplomatik mengejutkan dengan mengirimkan proposal resmi kepada FIFA, meminta agar Indonesia dijadikan tuan rumah pendamping co-host Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dalam konferensi pers di Washington DC, Trump menyatakan apa yang kita lihat di Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa. Bayangkan 75,000 tiket terjual dalam waktu kurang dari 6 jam hanya untuk satu pertandingan kualifikasi. Itu menunjukkan betapa besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah gerakan nasional, ujar Trump dengan nada serius. Hari ini, saya telah secara resmi mengirimkan proposal kepada FIFA. Saya meminta mereka mempertimbangkan Indonesia sebagai tuan rumah tambahan untuk Piala Dunia 2026. Negara ini memiliki fasilitas besar seperti Stadion GBK dan yang lebih penting, mereka punya semangat dan energi yang luar biasa dari para fansnya. Trump menambahkan bahwa menambahkan Indonesia ke dalam daftar tuan rumah akan menjadi langkah strategis FIFA untuk menjangkau kawasan Asia Tenggara, pasar yang terus berkembang dengan basis penggemar sepak bola yang sangat besar. Saya percaya turnamen ini harus benar-benar global. Menambahkan Indonesia tidak hanya masuk akal dari sisi semangat supporter, tetapi juga secara geopolitik dan ekonomi. Mereka siap. Mereka layak, tambahnya. Proposal resmi Trump yang dikirim langsung melalui jalur diplomatik ke markas FIFA di Zurich memuat poin-poin penting seperti kapasitas stadion besar dan infrastruktur pendukung rekam jejak dalam penyelenggaraan event besar seperti Asian Games 2018 dan Piala Dunia U17 2023, basis penggemar sepak bola yang masif dan sangat aktif di media sosial, stabilitas politik, dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku terkejut namun tersanjung dengan perhatian dari Presiden Amerika Serikat tersebut. Kami mengapresiasi dukungan dan pengakuan dari Presiden Trump. Ini menjadi motivasi besar bagi kami dan seluruh supporter sepak bola Indonesia. Namun saat ini fokus utama kami tetap pada perjuangan timnas di kualifikasi, ujar Erick kepada awak media. Setelah ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata dua kabar tadi cuma karangan lanjutan saja dari video kemarin. Penulis juga sudah memperingatkan untuk edukasi penonton agar lebih bijak soal kemajuan teknologi AI. Alex Pastor putuskan coret Asnawi Mangkualam dan panggil Elkan Bagot untuk menggantikannya demi raih 3 poin lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia. Jadi harapanku usai drama pemanggilan Elkan viral,
Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video sampai selesai. Warganet ramai-ramai menyayangkan Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 32 pemain timnas Indonesia melawan timnas Cina. Padahal sang pemain sudah berada di wilayah yang akan jadi lokasi pemusatan latihan. Timnas Indonesia sudah merilis 32 pemain untuk 2 laga terakhir grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Warganet menyayangkan tidak ada nama Elkan Bagot. Sebenarnya pemain yang baru meninggalkan Blacpo All FC itu sedang berada di Bali. Di sana juga TC Timnas Indonesia yang akan dimulai pada Senin 26 Mei 2025. Warganet langsung menghujani kolom komentar akun Instagram @timnasindonesia dalam unggahan soal pemanggilan pemain. Mereka ramai-ramai bertanya kemana Elkan. Elkan kapan gabung timnas lagi? Tulis akun @mutiaa2403. Elkan mana Elkan? Tulis akun @didi Kasem. Elkan mana? Tulis akun @syahril. Elkan tidak ada. Gokil juga, tulis akun @kakba. Timnas Indonesia akan melawan timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada matchday 9. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, skuad Garuda akan melawan timnas Jepang. Pertemuan kedua tim akan tersaji di Stadion Panasonic Stadium pada Selasa 10 Juni 2025. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Anak asuh Patrick Kluivert membukukan 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Ya, admin Indonesian Soccer berharap Asnawi dicoret dan Elkan dipanggil. Bagaimana menurut kalian? Setujukah jika Elkan dipanggil kembali ke timnas? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Remuk hancur lebur. AFC putuskan hukum berat Malaysia lewati klubnya ini gara-gara suporternya berlaku anarkis memalukan. Kok bisa? Simak kronologinya di sini. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menjatuhkan hukuman denda kepada Johor Darul Ta'zim (JDT) akibat perilaku anarkis yang dilakukan oleh supporter mereka. Kabar ini diumumkan melalui unggahan laman ASEAN Football di akun X @teasaanfootball pada Sabtu (17 Mei 2025). Dalam unggahan tersebut, JDT yang dibela oleh bek timnas Indonesia Jordi Amat didenda sebesar $24.000 AS, yang setara dengan sekitar Rp103.000 Malaysia atau lebih dari Rp395 juta, nyaris mencapai Rp400 juta. Lantas, apa yang menyebabkan JDT dikenakan sanksi denda yang cukup besar tersebut? Menurut laman ASEAN Football, supporter JDT melakukan tindakan anarkis berupa pelemparan botol ke lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit. AFC telah mengenakan denda sebesar $24.000 AS kepada JDT menyusul perilaku tidak pantas yang dilakukan para supporter, tulis akun X @teasaanfootball. Insiden ini terjadi selama pertandingan leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025 melawan Buriram United. Media lokal Malaysia Makan Bola memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tindakan anarkis supporter JDT. Pelemparan botol ke lapangan terjadi di akhir laga saat wasit membatalkan gol yang dicetak oleh striker JDT, Jorge Obregon. Keputusan wasit inilah yang memicu kemarahan supporter. Akibat dari rasa tidak puas para supporter terhadap keputusan wasit, insiden itu terjadi di akhir pertandingan, tulis Makan Bola. Tepatnya ketika wasit yang bertugas menganulir gol telat striker JDT, Jorge Obregon. Keputusan wasit itulah yang menimbulkan kemarahan di kalangan para penggemar. Tindakan supporter ini tentunya memberikan dampak yang besar bagi klub yang kini harus membayar denda sebagai akibat dari perilaku yang tidak sportif. Bagaimana menurut kalian tentang tindakan anarkis ini? Apakah denda yang dijatuhkan sudah tepat? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sangat mengejutkan publik. Saina Patinama gak ada angin gak ada hujan buat pernyataan jujur begini jelang lawan Cina dan Jepang. Ungkap satu hal besar ini.
Saine Patinama menegaskan bahwa misi besar timnas Indonesia saat ini adalah satu, lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah target yang bukan hanya ambisius, tapi juga sangat berarti bagi seluruh pemain yang kini sedang berjuang bersama. Mereka akan mencoba bertarung habis-habisan agar mencapai target tersebut, ujarnya. Namun Saine juga sadar perjuangan ini tidak akan mudah. Tentunya, target ini bukan hal yang mudah karena semua negara ingin berada di panggung tersebut, tambahnya. Meski begitu, semangat tetap membara. Dalam nada optimis, Saine berkata, jika kami berhasil lolos ke Piala Dunia, sungguh itu akan sangat fantastis. Mantan pemain KAS Open ini juga menilai seluruh pemain layak mendapatkan apresiasi tertinggi jika mampu membawa Indonesia tampil di ajang sepak bola paling bergengsi antar negara itu. Menariknya, ia menyelipkan sedikit guyonan tentang betapa besar dampaknya jika mimpi itu jadi nyata. Lihat saja, kami semua akan mendapatkan patung, ucapnya sambil tertawa. Saya tidak ingin terlihat sombong dan merasa seperti dewa. Lebih lanjut, Saine juga berbagi pengalaman uniknya saat berada di Indonesia. Tetapi saya tidak bisa berjalan di jalanan di sana, katanya. Mereka melihat setiap detail, bahkan jika itu hanya sepotong kecil tato. Ya, mereka langsung meminta untuk difoto tanpa rasa malu. Pada saat yang sama bersama ibu dan tunangan saya. Mereka bahkan menjadi populer di sana, tutupnya. Nah, menurut kalian apakah Saine dan para pemain timnas Indonesia pantas dibuatkan patung kalau berhasil lolos ke Piala Dunia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gokil, nama Indonesia benar-benar viral di Eropa. Mads Hilgers dan Calvin Verdon ternyata harus saling mengalahkan demi turnamen prestius level Eropa. Gimana kronologinya? Eredivisie musim 2024 hingga 2025 telah berakhir, namun bagi dua pemain timnas Indonesia, nasib tim mereka untuk tampil di kompetisi Eropa UEFA Conference League masih tergantung pada hasil yang belum selesai. Pekan terakhir Eredivisie berlangsung pada Minggu dalam kurung 18 Mei 2025 di mana PSV Eindhoven berhasil mengunci gelar juara setelah memenangkan persaingan ketat dengan Ajax Amsterdam hanya unggul 1 poin. Di sisi lain, dalam persaingan untuk menghindari degradasi, dua tim dipastikan turun kasta, yakni Almere City yang dibela oleh Tom Haye dan RKC Waalwijk. Sementara itu, Willem II yang finish di peringkat 16 harus menjalani play-off degradasi melawan tim dari Eerste Divisie. Bagi pecinta sepak bola nasional, yang paling menarik tentu saja adalah pertemuan dua pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers dari Twente dan Calvin Verdon dari NEC Nijmegen, yang saling berhadapan dalam laga Twente melawan NEC. Pada laga pekan terakhir, Twente harus menelan kekalahan 0-2 dari Ajax Amsterdam. Mads Hilgers menjadi sorotan karena berperan dalam terciptanya gol pertama Ajax akibat pelanggaran yang dilakukannya di dekat kotak penalti. Penampilan Mads pun mendapat kritik tajam dari komentator ESPN yang menyebutnya sebagai kesalahan fatal. Pada akhirnya gol itu terjadi karena pelanggaran oleh, maafkan kata-kata saya, si bodoh Hilgers, kata Perez seperti dikutip dari Vcubdata.nl. Bagaimana menurut kalian? Apakah kritik terhadap Mads Hilgers terlalu keras atau memang itu adalah bagian dari permainan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhirnya publik benar-benar dibuat lega. Inilah 3 sosok pemain yang bisa gantikan posisi Ragnar Oratmangun yang absen karena sakit. 1 nama yang bawa juara timnya di Belanda. Siapakah mereka? Sejumlah pemain siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ragnar Oratmangun yang dipastikan absen saat timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Timnas Indonesia baru saja mengumumkan skuad sementara berisi 32 pemain yang akan tampil pada laga melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Sayangnya, nama Ragnar Oratmangun yang selama ini mengisi lini depan timnas Indonesia tidak ada dalam daftar tersebut. Menurut anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga, Oratmangun tidak dipanggil karena sedang sakit. Tanpa kehadiran Oratmangun yang biasanya mengisi sisi kiri serangan, permainan timnas Indonesia, terutama di lini depan, akan mengalami perubahan. Namun ada beberapa pemain yang bisa menjadi pelapis bagi pemain asal klub Belgia,
FC Feyenoord ini. Berikut beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Dan James, yang biasa bermain sebagai wingback atau back kiri, juga bisa berperan di sektor serangan. Meskipun lebih dikenal sebagai back kiri, pemain asal klub Go Ahead Eagles ini memiliki kemampuan bermain sebagai pemain sayap kiri. Berdasarkan data dari Transfermarkt, James sudah 6 kali tampil sebagai pemain sayap kiri sepanjang kariernya dan berhasil mencatatkan 2 assist. Setelah pulih dari cedera, James siap memperkuat timnas Indonesia. Opsi lain untuk mengisi posisi penyerang kiri adalah Ole Romani. Pemain berusia 24 tahun ini juga dapat dimainkan sebagai penyerang tengah. Dalam statistiknya, Romani mencetak 7 gol dalam 55 pertandingan ketika bermain di posisi sayap kiri. Dengan kemampuan serba bisa, Romani bisa menjadi alternatif yang menarik untuk mengisi kekosongan tersebut. Jika Romani ditempatkan di sayap kiri, Rafael Struijk bisa menjadi pilihan untuk posisi penyerang tengah. Begitu pula sebaliknya, Struijk yang biasanya berposisi sebagai penyerang sayap juga sering dimainkan sebagai penyerang tengah oleh Sintayong mengingat Indonesia kekurangan striker utama. Struijk bisa menjadi solusi bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Cina dan Jepang. Bagaimana menurut kalian, siapa yang paling cocok menggantikan Ragnar Oratmangoen di lini serang timnas Indonesia? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, ini baru pemimpin luar biasa. Ketum PSSI Erik mendadak ambil keputusan hebat ini demi timnas Indonesia berjaya di dunia. Fans Garuda langsung antusias melihatnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons terkait daftar 32 pemain timnas Indonesia pilihan Patrick Kluivert dan tim pada Minggu dalam kurung 16/5. Nama-nama ini akan diseleksi lebih lanjut oleh Kluivert untuk menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam daftar tersebut terdapat beberapa catatan menarik. Salah satunya adalah panggilan perdana untuk kiper Reza Arya yang baru pertama kali masuk skuad timnas Indonesia. Selain itu, Stefano Lillipali kembali dipanggil setelah sekian lama absen. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen yang selama ini menjadi andalan di lini serang tidak masuk daftar karena alasan sakit. Erick Thohir pun menyampaikan pesan penting melalui unggahan di Instagram terkait laga melawan Cina dan Jepang. Menurutnya, 2 pertandingan ini sangat menentukan nasib timnas Indonesia. Daftar pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Erick. 2 pertandingan ini akan menentukan langkah Indonesia. Kita bawa Garuda mendunia, tambah Erick dalam unggahan tersebut. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat keempat dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih mengoleksi 9 poin berada di bawah Jepang, Australia, dan Arab Saudi, namun di atas Bahrain dan Cina. Kemenangan atas Cina dan Jepang bisa menjadi penentu bagi Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya membuka peluang melalui jalur babak 4 kualifikasi. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di 2 laga krusial ini? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, rezeki nombok gak kemana. Jay Itzes resmi dapat tambahan libur 1 pertandingan di Italia. Bisa langsung berangkat ke Indonesia untuk persiapan lawan Cina dan Jepang. Kok bisa begitu? Simak ulasan lengkapnya di sini. Jay Itzes mengalami akhir pekan yang buruk bersama Venezia di Liga Italia 2024 hingga 2025. Pada pekan ke-37, Venezia harus menerima kekalahan telak 0-3 dari Cagliari di Sardegna Arena, Cagliari, Italia, pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol untuk tim tuan rumah dicetak oleh Yeremina, Roberto Piccioli, dan Alessandro De Iola. Kekalahan ini membuat Venezia kembali terperosok ke zona degradasi di posisi 19 klasemen sementara dengan koleksi 29 poin. Terpaut 2 poin dari Lecce yang berada di posisi 17. Batas aman dari jurang degradasi. Dengan hanya 1 laga tersisa, I Lagunari julukan Venezia harus meraih kemenangan dan berharap tim lain menelan kekalahan jika ingin bertahan di Liga Italia musim depan.
Kabar buruk lainnya, Jay Itzes mendapat kartu kuning hanya 5 menit setelah pertandingan dimulai, yang berarti ia harus absen dalam laga penting melawan Juventus. Kehilangan sang kapten jelas menjadi kerugian besar bagi Venezia di laga tersebut. Namun meskipun hasilnya tidak memuaskan, media Italia, Tutto Venezia Sport memberikan pujian kepada penampilan Jay Itzes. Meskipun kartu kuning di awal pertandingan memberinya beban ekstra, Jay tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan. Kartu kuning setelah 5 menit sangat dipertanyakan dan membebaninya. Namun dia melakukan apa yang dia bisa untuk memperbaiki keadaan bila diperlukan, tulis Tutto Venezia Sport. Meskipun timnya kalah, performa Jay tetap diapresiasi. Semoga dia bisa segera memulihkan kondisinya, beristirahat lebih banyak, dan tampil maksimal bersama timnas Indonesia dalam laga-laga berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jay Itzes bisa membawa Venezia keluar dari zona degradasi di laga terakhir? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, fans Garuda Auto tertawa melihat ini. Media Vietnam pusing 7 keliling lihat daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Sampai bawa-bawa soal perjudian segala. Media Vietnam dan Tri.co.vn tampaknya merasa pusing 7 keliling setelah melihat daftar pemain timnas Indonesia yang diumumkan, yang didominasi oleh pemain naturalisasi. Mereka pun menyebut bahwa timnas Indonesia sedang bertaruh habis-habisan demi tiket ke Piala Dunia. Timnas Indonesia umumkan daftar pemain, pertaruhan habis-habisan untuk Piala Dunia, tulis Dantri.co.vn. Tak heran bagi media Vietnam tersebut melihat skuad timnas Indonesia yang mayoritas diisi oleh pemain naturalisasi. Seperti biasa, susunan pemain timnas Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain naturalisasi, imbuh mereka. Dari 32 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk kualifikasi kali ini, sebanyak 17 pemain diantaranya lahir di luar negeri. Khususnya di lini pertahanan, Kluivert memanggil 9 pemain naturalisasi, sementara hanya 4 pemain lokal yang dipanggil. Media Vietnam ini bahkan berpendapat bahwa timnas Indonesia tak memiliki banyak pilihan lagi untuk meningkatkan kekuatan mereka jika ingin berjuang menuju Piala Dunia. Bahkan mereka menyebut PSSI dan Patrick Kluivert seolah hanya bisa berjudi demi tiket ke Piala Dunia 2026 dengan menurunkan para pemain naturalisasi tersebut. Tekad PSSI dan Patrick Kluivert memilih perjudian habis-habisan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tulis Dantri.co.vn. Menurut Dantri.com.vn, jika skuad Garuda gagal mengalahkan Cina, maka peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan sirna. Saat ini timnas Indonesia memiliki 9 poin, sementara Cina baru mengumpulkan 6 poin. Jika Indonesia berhasil menang melawan Cina, mereka hampir pasti lolos ke putaran keempat. Sebaliknya, jika Indonesia kalah, peluang untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin tipis. Bagaimana menurut kalian, apakah strategi perjudian habis-habisan ini akan membuahkan hasil? Atau justru akan menjadi bumerang bagi timnas Indonesia? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar.